mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kakak-kakak dari pengurus Suaran dan juga dari pengurus Dewan Kerja yang pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk persiapan menyambut kegiatan Hari Jadi Pramuka yang ke-60. Saya ucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada Kak Ahmad Nawawi dari perwakilan Warcap Jember yang sudah meluangkan waktunya tengah-tengah kegiatan kita ini. Harapannya nanti Kak Awi bisa memberikan pandangan kepada kita agar menyambut Hari Pramuka ini benar-benar akan menjadi momen yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita laksanakan bagaimanapun situasinya. Karena mengingat pramuka dewasa ini sudah sedikit mengalami kemunduran dikarenakan COVID-19, sehingga tidak menutup kemungkinan kita sebagai pengurus partir tetap harus eksis dengan berbagai program-program yang inovatif dan produktif yang sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dari program kerja. Langsung saja di sini kita ada 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi pandangan umum tentang seperti apa kegiatan-kegiatan yang bisa kita terapkan di era pandemi ini. Nanti di sesi yang kedua kita akan ada sesi tanya jawab, dan sesi yang ketiga nanti adalah sesi tambahan itu jika diperlukan. Informasi saja untuk link sudah saya share tadi dikarenakan kita menggunakan Zoom yang versi free, versi gratis, sehingga ada keterbatasan waktu kurang lebih 35 sampai 40 menit daripada nanti mati mendadak, sehingga saya ambil inisiatif hanya kita gunakan 30 menit. Dan 5 menitnya untuk prepare. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa. Semoga pada pertemuan kita, pada kesempatan yang baik ini, membawa manfaat bagi kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Doa dapat diakhiri. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Kak Ipung, Kak Saiful Rizal untuk memberikan sedikit prakata untuk persiapan kegiatan-kegiatan kita. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Kak Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salam Pramuka. Salam kakak-kakak yang terhormat, kepada Kak Warcap diwakili oleh Sekretaris Cabang Gerakan Pramuka Kak Nawawi yang saya hormati, dan seluruh pengurus Suaran Balung yang saya banggakan. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat dan selalu dijaga kesehatan kita sehingga aktivitas kita ke depan selalu mendapat ridho dari Allah. Salawat wa salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakak-kakak sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan menjelang Hari Jadi Pramuka yang berapa ya Kak Anam? 60 ke 60 ya. Insya Allah 60. Kok insya Allah bisa nih ya. Angan-angan kami yang jelas pandemi ini terus dan terus tidak akan hilang. Cuman kehidupan kita yang harus berubah. Benarnya karena kita posisi sekarang ini Zoom meeting sehingga tidak menggunakan masker. Kalau bersama-sama harus menggunakan masker sehingga aman. Kalau kita tidak menggunakan masker, bukan berarti kita mengabaikan protokol kesehatan. Itu yang utama. Berkaitan dengan pandemi ini, jangan sampai kegiatan-kegiatan kita terhalang oleh suatu pandemi, tapi kita bergerak, tapi tetap protokol kesehatan kita jalankan. Oleh karena itu, dalam ke depan ini kita memang ada program-program yang harus
kita jalankan. Ya, diantaranya lomba kegiatan menjelang Hari Jadi Pramuka, kemudian yang kedua Dian Pinru, ini kita jalankan, kemudian kita nanti ingin adanya apel kalau upacara kayaknya tidak memungkinkan, apel Hari Jadi Pramuka. Ini yang kita gerakan, dan juga nanti mungkin ada yang kurang, mohon ditambahkan oleh Kak Anam. Dan model-model itu semua saya apa yang menjadi contoh yang kemarin ketika di Forest City Forest yang diadakan oleh keluarga Jatim itu menjadi contoh, sehingga pelaksanaan kami nanti juga mengutamakan protokol kesehatan. Nah, ini yang kita lakukan. Bagaimana sistemnya? Ya termasuk nanti seperti Dian Pinru. Dian Pinru itu nanti wajib tendanya tenda dom dan satu orang satu tenda, dan kita harus kasih jarak. Meskipun tempatnya di lapangan, cuma harus disterilkan di lapangan itu Dian Pinrunya. Kemudian kalau lomba-lombanya rencananya lomba online, tidak offline. Kemudian hari jadi juga demikian. Angan-angan saya, apa yang menjadi garis besarnya dari Kuarcap, Kak Nawawi kemarin, ya mungkin lencangkanannya beda. Lencangkanannya mungkin menggunakan tongkat ya, sebagai jarak. Yang jelas kalau itu kita laksanakan, insya Allah tidak ada masalah dengan protokol kesehatan. Betul-betul kita jalankan. Biar kita tunjukkan bahwasanya pramuka ini tetap bergerak, tetap kita jalankan meskipun kondisinya pandemi. Kalau pandemi tidak bisa hilang, saya yakin tidak bisa hilang. Cuman yang perlu kita rubah adalah model kegiatannya, model upacaranya. Itu yang ya saya seperti itu. Contoh, Rasulullah sendiri memberikan kita wudhu itu adalah setiap saat, setiap waktu. Jadi sehari 5 kali wudhu, dan disunahkan menghirup air di hidung kemudian keluarkan. Ini salah satu bukti bahasanya ini harus diterapkan. Karena virus itu ketika menempel pada hidung yang dalam, kalau cuman berkumur itu tidak nyampe. Tapi kalau sudah hidung dihirup dengan air, dihirup kemudian dikeluarkan lagi, memang panas, kalau tidak biasa panas. Tapi itu salah satu cara untuk membersihkan virus-virus yang ada di dalam itu, insya Allah seperti itu. Sehingga model-model bersihnya itu ya seperti itu, setiap hari cuci tangan, karena virus yang ada di tangan itu selalu menempel. Nah ini mungkin yang kita ajarkan, kita sosialisasikan kepada khususnya warga Pramuka, dan insya Allah dengan begitu insya Allah kan juga bisa menjadi contoh untuk masyarakat sekitar. Jadi Pramuka itu menjadi salah satu betul ini loh, Pramuka di contoh yang baik. Cuman menggarisbawahi itu semua, jadi jangan sampai klaster baru terwujud dari Pramuka ini yang jangan. Oleh karena itu betul-betul kita laksanakan protokol kesehatan ketika kegiatan-kegiatan kepramukaan yang ada. Itu pada dasarnya itu semua kegiatan oke kita jalankan, tapi protokol kesehatan yang 5M itu mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, terus mengundang mobilitas yang banyak. Kalau kecil sedikit tidak ada masalah. Kemudian mendekati kerumunan. Nah ini salah satu contoh, mendekati kerumunan jangan, karena kita sudah disuruh jaga jarak. Ini yang kami laksanakan, yang kami akan laksanakan
Cuma nanti bagaimana dari Kuarcap menggarisbawahi dari kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan ke depannya. Itu yang bisa saya sampaikan ke Anam, biar nanti apa-apa yang berkaitan dengan bentuk kegiatannya nanti kita bahas bersama. Itu aja, terima kasih dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan, kalau memang ini memang sudah aturan dari pemerintah, memang tidak boleh tidak boleh berkumpul, harus jaga jarak, ya. Ini memang harus kita ikuti. Kita ikuti aturan ini. Oleh karena itu, persiapan-persiapan lomba yang akan kita laksanakan seperti tahun-tahun kemarin tetap kita laksanakan dengan semangat. Kalau kita menilai yang kemarin, lomba-lomba kemarin itu luar biasa, banyak sekali pesertanya. Oleh karena itu, untuk di tahun ini kita sudah mempersiapkan lebih awal Kak untuk lomba-lomba, untuk persiapan memperingati Hari Jadi Pramuka. Ini akan kita sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, lebih meriah dari tahun kemarin. Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan lomba kita sudah persiapkan. Kemarin sudah 2 kali kita pertemuan untuk mempersiapkan hal ini. Bahkan terkait dengan SIPA kita juga terus memacu untuk lebih semangat dan berkembang. Manakala ada gugus depan yang tidak mau melanjutkan SIPA, ya monggo. Yang penting kita sudah selalu mengingatkan bahwa SIPA ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, sekali lagi, kegiatan Zoom meeting ini adalah langkah kita untuk selalu berkomunikasi bahwa bagaimana kita mempersiapkan diri generasi-generasi muda di era new normal ini untuk selalu mengikuti perkembangan. Sehingga terkait dengan kegiatan-kegiatan pramuka tetap kita lakukan dengan arahan dari Kuartir Cabang Jember, khususnya Kak Nawawi yang selalu memberikan arahan, bimbingan, bahkan pendampingan. Ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, inilah Kuartir Ranting Balung yang mungkin dulu-dulunya juga berkembang, tapi masih perlu berkembang. Ya, mungkin tahun ini yang selalu dipantau oleh Kuartir Cabang, kita akan berupaya terus mengembangkan walaupun masih kondisi pandemi. Ini kita akan mencoba terus untuk melanjutkan perkembangan pramuka, dan alhamdulillah di Balung ini sudah ada pramuka Garuda yang dibimbing langsung oleh kakak kita Kak Saiful Rizal. Ini adalah kebanggaan dari Balung. Oleh karena itu kemarin saya menyampaikan monggo Waran Balung, alumni-alumni yang pramuka Garuda yang sudah keluar dari gugus depan Zainul Hasan, ini nanti akan dipantau, Pak. Saya menginginkan nanti kita munculkan terus dipantau. Kalau di Penegak di SMA Negeri Balung nanti akan saya mengawal karena saya ada di SMA Negeri Balung. Oleh karena itu saya minta kepada kakak-kakak yang hadir khususnya pramuka Balung yang di Zoom meeting ini, ayo bagaimana membangunkan teman-teman kita yang di Balung, teman-teman yang masih tidur. Oleh karena itu, tanpa mereka kita juga tidak bisa, kita berkembang sendiri juga tidak bisa. Oleh karena itu, semangat walaupun kita dalam masa pandemi ini, tapi kita tetap semangat. Cuma tetap ingat, kita harus menjaga aturan-aturan pemerintah untuk menjaga kondisi bagaimana ya tetap memakai masker, ya jaga jarak, menjauhi dari kerumunan yang banyak. Ini ya, cuci tangan dan lain sebagainya, ini adalah salah satu kewajiban kita yang memang harus kita laksanakan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, ini adalah penekanan saya mungkin sama Kak Saiful Rizal sebagai pelatih di Balung, Kak Nawawi. Kami menginginkan generasi-generasi baru. Alhamdulillah, terima kasih Kak Nawawi sudah memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda pramuka Balung untuk terus melaju ke depan, yang dari KMD menjadi KML. Ini adalah luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan setelah KML nanti ada kelanjutan untuk melanjutkan ke KPD dan KPL. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sudah hadir bersama dengan kita Kak Warcap yang diwakili Sekretaris Warcap, yaitu Kak Ahmad Nawawi. Kepada beliau untuk memberikan pandangan umum kegiatan seputar persiapan Hari Jadi Pramuka yang ke-60 ini, kami persilakan. Monggo Kak Awi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Yang terhormat kakak-kakak pimpinan, seluruh pimpinan Partai Ranting Gerakan Pramuka Balung, seluruh jajaran atau siapa itu yang dalam hal ini diundang dalam rangka kegiatan rapat Zoom meeting. Beberapa hal saja yang kami sampaikan terkait dengan aktivitas yang mungkin bisa direview oleh Kuaran Balung. Di Kuarcap Jember itu semua aktivitasnya memang harus dipadukan dengan kegiatan Kuaran. Nah, ini saya beritahukan dulu yang miliknya Kuarcap. Setelah itu nanti bagaimana posisi Kuaran Balung menyikapi program yang ada di Kuarcap. Yang pertama, program Kuarcap itu ada dua, satu yang memang dibiayai oleh Dispora berupa kegiatan, dan satu yang nantinya insya Allah akan ada dana hibah untuk kegiatan Kuarcap Jember. Tidak banyak, tetapi mudah-mudahan lebih bermanfaat. Jadi untuk kegiatan Kuarcap yang mendekat ini yaitu kegiatan kursus KML ya, tanpa dipungut biaya, gratis bagi semua peserta kursus KMD yang diadakan Kuarcap. Ada urusan Kuaran, urusan Gudeperti, dan beberapa urusan Saka. Jadi sampai hari ini sudah harus segera karena ini mendesak ya, mendadak untuk programnya rencana bulan Agustus, September dimajukan bulan Juli. Sedangkan pada bulan Agustus nanti akan ada hari ulang tahun Pramuka. Kami sudah rapat pimpinan dengan ketua, dengan sekretaris, bendahara, terus beberapa unsur pimpinan yang lain, kapus juga. Itu diputuskan nanti insya Allah akan berupa daring seperti tahun kemarin. Apalagi situasi kondisi sekarang ini kan sudah demikian genting. Ya kalau mungkin di desa tidak terasa, di kota itu sangat genting. Bahkan pekerjaan itu harus melalui WFH. Tidak boleh masuk totalitas, harus bergantian. Ini karena gentingnya suasana di kota, tidak terasa kalau di desa. Saya pun kadang-kadang ya bingung ketika masuk kota sudah pikirannya pusing karena situasi kondisi itu. Maka Kuaran pun harus bisa menyikapi itu. Bisa nggak daring? Wah, mungkin agak sulitan ya. Kalau kami mungkin bisa memberikan arahan atau persiapan ke Kuaran-Kuaran melalui kantor kecamatan, kita melalui kabupaten. Dan kalau kakak Gusupan, karena saya pernah mengikuti kegiatan daring begitu, kegiatan pertemuan musran kalau nggak salah daring, ada yang di sekolah masing-masing. Saya melihat tidak sampai mencapai 60% ya. 60%, ya lebih 50% untuk pelaksanaan itu. Berarti apa? Kalau Gusupan itu disuruh daring agak kesulitan. Langkahnya bagaimana? Kalau misalkan di Kuarcap itu daring, otomatis pada saat bersamaan Kuaran itu wajib untuk ikut serta di kecamatannya masing-masing dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya. Karena sekarang memang ini sampai 20, tanggal 20, ini betul-betul, ini bahkan saya dapat perintah ini. Jadi setiap hari harus keliling ke warga atau RT RW, semua harus bergerak. Yang berkerumun bukan dibubarkan paksa gitu ya, diberitahu baik-baik kalau kami itu. Intinya pertemuan yang kami rancangkan juga untuk KML besok ini yang tanggal 11 itu rencananya itu pun rencana akan kami daring. Padahal itu ada penanda tanganan sehingga nanti mungkin jam-jaman mereka datang tidak banyak, mungkin 10 orang. Ya itu situasi kondisi harus diikuti. Nah, Kuaran pun harus menyikapi. Situasi di kabupaten memang tidak sama situasi dengan kecamatan, tetapi kadang-kadang tingkat kecamatan lebih kadang-kadang lebih keras gitu ya kan. Banyak pimpinan atau Pak Satgas Covid di tingkat kecamatan kadang-kadang kan juga ingin poin gitu ya. Ini sambil lalu saya mendapatkan perintah-perintah ini ya, harus kerja di rumah, harus dihitung ini. Jadi Kak sekalian, kalau ada kegiatan-kegiatan di Kuaran, kalau beraktivitas mengumpulkan anggota, mohon ditunda dulu. Karena kita tidak ingin pramuka itu
menjadi salah satu klaster, dan sekarang ini memang lagi ingin nyari kesalahannya Pramuka. Jadi kakak mungkin belum tahu, mencari kesalahan Pramuka. Yang paling banyak terasa itu saya, yang paling banyak terasa itu saya. Kakak mungkin tidak terasa. Situasi kondisi itu, maka saya sikapi dengan itu. Saya pun juga menjaga. Bahkan kemarin tuh BP itu saya takutnya bukan main, sampai kita bagi 3 wilayah aktivitas. Besok bahkan kita bagi 4 ya, sehingga tidak sampai 25 atau 30. Masih tidak terlalu. Tapi kalau situasi seperti ini, bisa saja itu ya. Mudah-mudahan setelah hari raya tidak ada, kan itu pelaksananya setelah hari raya. Amin. Kak sekalian, amin. Siap, Kak. Untuk kakak mau mengadakan kegiatan itu, bisa juga kakak itu menggunakan ya bisa Facebook atau apa yang kegiatannya lombanya bisa diketahui oleh umum, tidak apa-apa. Yang penting Kuaran tidak berhenti, ya, tidak apa istilahnya, tidak vakum ya itu. Tapi untuk kegiatan yang selanjutnya itu, saya memang berharap Kuaran Balung ini menjadi salah satu yang bisa menjadi contoh pergerakan. Bahkan kapan hari saya minta foto-foto kuarannya itu untuk dikirimkan yang bagus itu, nanti akan saya cetak kuaran-kuaran yang punya sanggar dan aktivitas sanggar. Ini sebagai salah satu proses aktivitas organisasi di Kuaran berjalan gitu kan. Kalau informasinya ini kami sudah rapat pimpinan dengan Pak Kiai Mukit ya. Jadi kita tidak menjadi turun ke kuaran-kuaran karena situasi dan kondisi memang mungkin, bahkan pertemuan yang lalu kita batalkan karena memang situasinya demikian genting. Saya lebih bagus nanti mungkin ada hal yang ingin ditanyakan oleh kakak sekalian. Yang jelas tidak usah banyak-banyak kegiatan itu saja, seiringkan dengan anggaran yang dimiliki. Ya. Dan satu pesan lagi, Pramuka Garuda untuk Kuaran Balung harus mulai dari siaga, penggalang, penegak. Saya tantang itu untuk kakak tahun depan. Siap. Demikian, terima kasih. Dan saya nanti mungkin bisa menjawab hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan pada kesempatan pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan juga pandangannya mengenai bagaimana cara kita mengadakan dan menyikapi kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan di bulan terdekat ini. Mengingat apa yang sudah disampaikan oleh Kak Awi, sehingga kita bisa membuka wawasan bahwasanya kegiatan di tingkat kuartir ini harus tetap terlaksana. Hanya saja model kegiatannya yang kita ubah, sifatnya online, dan juga tetap kita patuhi protokol kesehatan.